Mengapa Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah? Ya, jawabannya yang pasti itu ya terserah Allah kan. Jadi begini ya, eh, ada satu yang menarik dari ini ya, yang mungkin bisa apa kehendak Allah melahirkan Nabi Muhammad SAW di Mekah bukan di tempat lain itu penyebabnya itu kira-kira begini gitu. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu kan keturunannya Nabi Ibrahim kan itu ya. Nabi Ibrahim itu salah satu yang terkenal dari beliau itu adalah beliau sangat pemurah gitu. Bahkan beliau itu kalau masak makanan, beliau itu tidak akan pernah mau makan sebelum sambil menjamu tamu. Di dalam salah satu kisah itu diceritakan Nabi Ibrahim itu sampai berjalan lebih dari 60 kilo hanya untuk mencari teman makan. Jadi beliau itu dan istri beliau habis masak mau makan, belum ada tamu, belum ada orang lain, sampai Nabi Ibrahim itu cari orang untuk diundang makan sampai lebih dari 60 kilo jalan kakinya. Itu saking anunya gitu loh, saking apa itu pemurahnya, tidak pernah mau makan hasil masakan keluarganya kecuali sekaligus sambil menjamu tamu gitu. Nah ini orang-orang Arab itu kan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ismail kan, gitu, alaihissalam. Nah orang-orang Arab itu terkenal suka menjamu tamu itu. Pada waktu itu saya nggak tahu kalau sekarang ya. Pada waktu itu tidak ada bangsa yang lebih suka menjamu tamu secara proporsional dibandingkan bangsa Arab kan itu. Dan diantara bangsa Arab itu menjamu tamu itu kan simbol dari kemurah hatian gitu ya. Ya memang ada kalau soal menjamu tamu yang kenapa saya kasih kata proporsional. Memang ada juga itu satu suku yang berdiam di kutub mana itu ya? Kutub utara apa dekat kutub itu menjamu tamu sampai tamu itu suruh mencicipi istrinya itu kan sudah tidak proporsional kalau begitu ya. Sama satu di sini itu orang Arab itu pada waktu itu terkenal sebagai orang yang hobi menjamu tamu, dan hobi menjamu tamu itu bukan hanya sehari 2 hari ya. Jadi tamunya orang Arab itu bisa sampai 3 bulan itu diopeni, disuguhi, dicukupi makan minum dan tidurnya kan gitu. Nah itu kan gambaran dari betapa murah hatinya orang Arab itu ya. Dan pada waktu itu memang terkenal di seluruh dunia, tidak ada bangsa yang lebih pemurah daripada bangsa Arab. Dan di antara bangsa Arab itu tidak ada yang lebih pemurah daripada orang Arab yang tinggal di Mekah. Dan di antara orang Mekah itu tidak ada yang lebih murah daripada suku Quraisy. Dan di antara suku Quraisy itu tidak ada yang lebih pemurah daripada Bani Hasyim. Dan di antara Bani Hasyim itu tidak ada yang lebih pemurah daripada Abdul Muthalib dan anak cucunya. Di antara anak cucu Abdul Muthalib, anaknya tidak ada yang lebih murah daripada Abdullah. Nah itu ayahnya baginda Rasulullah SAW. Jadi kira-kira. Dan di antara cucu Abdul Muthalib ya tentu saja Rasulullah yang paling pemurah ya. Jadi kira-kira ini kita boleh boleh diskusi lah. Jadi Allah itu menetapkan Rasulullah lahir di kota Mekah dari garis keturunan Nabi Ibrahim dan seterusnya. Itu ciri apa itu di antara apa ya, kan banyak ya kelebihannya, misalnya apa itu leluhur Rasulullah, ayahnya, kakeknya dan seterusnya dari jalur ayah maupun jalur ibu itu tidak pernah melakukan kemusyrikan, tidak pernah melakukan perzinahan, tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela kan itu. Nah ini satu lagi ini yang apa itu
leluhur Rasulullah itu ya semuanya itu adalah orang yang sakhok, orang yang sangat-sangat pemurah, kan itu. Orang yang sangat-sangat suka memberikan harta pada orang yang butuhkan pada orang lain. Makanya itu kira-kira kayak begitu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam.